Nah, ini unpopular opinion Yes. dan pasti orang-orang banyak yang protes dengan ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara Ya. dunia bekerja, itu kan ada teori proxy. Artinya teori proxy. Artinya tidak ada satupun di negara ini yang netral. Oke. Even non-blok. Karena non-blok itu juga nggak netral sebenarnya. Karena kita tahu bahwa ketika dunia dibagi dua ke dunia barat dan dunia timur, itu ada orang-orang yang nggak mau ikut-ikutan lalu non-blok. Tapi non-blok itu juga salah satu mazhab politik sebenarnya, yaitu tidak mau terlibat dengan cara punya satu pilihan tersendiri. Ya, pilihan juga dong. Pilihan juga. Tidak memilih itu kan milih kan? Benar. Dan sebenarnya negara-negara ketiga ini tetap jadi proksi bagi negara-negara yang lain. Misalnya kalau kita lihat kayak misalnya Ukraina. Ukraina udah jelas proksinya Amerika. Yes. Itu udah jelas. Makanya Amerika bantu. Itu kan ya. Israel udah jelas proksinya Amerika. Udah jelas. Dan juga ada negara-negara yang proksinya misalnya Cina misalnya. Ada negara-negara menjadi proksi Cina dan negara-negara menjadi proksi misalnya Rusia. Itu ada. Nah, kalau dilihat dari segi ini, kita bisa bagi dua sih seperti dunia. Timur dan barat itu. Dan nggak akan pernah habis kan pertentangan antara timur dan barat. Apalagi barat sekarang lagi naikin western expansion tadi itu. Artinya mereka bilang kita harus proud dong sebagai orang west. Dan kita harus melanjutkan kolonialisme ini atau ekspansi ini. Nah, dari situ sebenarnya bisa dibagi bahwasanya kalau dunia itu adalah timur dan barat, maka ada Amerika di satu titik dan juga ada Cina dan Rusia di titik yang lain. Sebenarnya itu yang kita bisa bagi. Nah, tinggal kita nebak-nebak nih. Kalau gitu Iran termasuk yang mana kira-kira? Kalau Israel udah jelas nih. Nah, Iran termasuk yang mana? Dari teori ini sebenarnya bisa dilihat yang paling masuk adalah Iran masuk kepada proksinya orang-orang timur. Sebenarnya dari titik itu. Makanya Amerika bangun seluruh pangkalan-pangkalan militer yang ada di situ untuk semacam kayak jadi tembok kan. Kenapa Ukraina Rusia ngebet banget untuk nyerang? Karena sebenarnya dia nggak punya pilihan. Ada analis yang mengatakan Rusia itu tidak punya pilihan kecuali nyerang Ukraina. Karena kalau sampai Ukraina benar-benar diambil oleh Amerika sebagai proksi, itu kayak depan pintu rumah kita langsung musuh kita. Langsung musuh ya. Kan nggak bisa tuh. Mereka harus ada buffer zone kan. Nah, maka buffer zone yang dipakai apa? India itu buffer zone, Pakistan itu buffer zone, Afghanistan itu buffer zone, Iran itu buffer zone. Karena for frontier kan dia di situ.